Halo semuanya, balik lagi barengan sama gua Haidar Hamim, tentunya di channel yang biasa aja dan tidak berfaedah pastinya buat lo semua. Gimana kabar lo semua cuy? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, dan selalu diberikan kesehatan, amin, dimanapun lo berada pastinya ya. Dan kali ini kita bakal konten basa-basi lagi nih, dimana gua bakal mengomentari sebuah artikel atau sebuah berita dari sudut pandang gue sebagai orang awam atau sebagai seseorang yang jauh sekali dari kebenaran. Oke? Tapi sebelum itu pastinya jangan lupa dong untuk yang namanya like, comment, dan subscribe channel ini, Weibo. Terus juga gue punya akun TikTok juga, lu bisa follow ya, cari aja namanya Weibo juga di situ. Karena di situ banyak banget cuplikan-cuplikan dari video-video gue, cuplikan pendek gitu, ya nggak sih? Lu langsung aja ke kolom description di bawah, di situ sudah ada linknya Instagram gue dan kita bisa berteman di Instagram. Semoga ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke basa-basinya. Yang pertama ini lagi hype banget nih sekarang nih. Jadi gue baca di Today Media, usai konser di RSUD Bangil, tuai protes, Kotak minta maaf ke pasien. Jadi kalau kata Today Media ini, band Kotak langsung meminta maaf kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bangil Pasuruan, Jawa Timur setelah dapat protes dari warga usai manggung. Dan diketahui juga Kotak mendapat undangan tampil dalam peresmian gedung baru RSUD Bangil. Nah, mereka tampil di halaman rumah sakit yang dekat gedung dengan perawatan pasien. Adapun permintaan maaf itu disampaikan band yang beranggotakan Tantri, Cela nih ya, pokoknya itulah ya, dan juga Cua. Itu di resmi Instagramnya Kotak atau @kotakband_ nih. Wah, gua sih pertama yang gue bingungin adalah kenapa kalau seandainya peresmian RSUD itu harus menyelenggarakan musik gitu. Lu emang nggak bisa yang namanya bikin kayak semacam, ya mungkin BPJS-nya dilancarin gitu ya. Waduh. Kalau enggak ya setidaknya lu bisa menyelenggarakan kegiatan sosial gitu ya, kayak misalkan bagi-bagi nasi kotak kepada anak-anak yatim gitu ya, atau mungkin menyantuni anak yatim gitu ya. Tapi kenapa harus dengan mengundang band Kotak? Bandnya band Kotak lagi cuy. Band yang ibaratkan itu tuh bukan akustik coy. Band Kotak tuh bukan band akustik gitu. Band Kotak tuh band rock gitu. Ya udah pasti mengganggu dong para pasien-pasien lain gitu kan. Band Kotak ini tuh band rock yang lagunya itu keras coy. Sekarang lu bayangin ya, kalau seandainya dia nyanyiin lagu Jeng, yang ada di sini, yang ada di sana, semua ikut bernyanyi. Terus ada di ruangan IGD ada orang lagi megap-megap gara-gara keberisikan gitu kan. Lo kebayang gak kalau seandainya kejadian kayak gitu cuy? Makanya gue gak ngerti sih, ini penyelenggaranya nih siapa gitu. Kenapa dia itu bisa mempunyai ide gitu ya untuk membuat semacam konser di acara peresmian RSUD gitu. Kenapa harus mengundang band gitu? Kenapa lu gak mengundang kayak Dokter Boyke, mengundang sesuatu yang memang itu tuh sejalur dengan apa yang lu gerakan gitu kan? Karena kan lu rumah sakit, ya lu undang ya sesuatu yang memang berhubungan dengan kesehatan dong. Kayak gitu loh maksud gua. Kenapa harus mengundang band? Menurut gue sih ini bukan salah Kotaknya ya, tapi ada satu yang gue bingungin juga sih sebenarnya dari Kotak. Kenapa Kotak tuh bisa ya menerima job ini gitu? Kira-kira dibayar berapa ya? Maksud gue kan lu ketika menerima job itu kan manajer lu pasti bakal kayak, ini mainnya di mana nih kira-kira ya kan? Lokasinya di mana? Ya kan? Pasti kan lu bakal ngeliat, wah ini mainnya di rumah sakit nih, tapi kok bisa deal gitu loh. Itu yang gue bingungin sih. Dan itu kan ya nonton juga banyak. Ya udah pasti pasien tuh terganggu dong. Karena kan memang tujuan dari rumah sakit itu kan untuk melayani masyarakat cuy. Masyarakat yang sakit. Dan masyarakat itu sakitnya itu gak cuman masuk angin doang loh cuy. Ada masyarakat yang sakitnya itu yang berat-berat kayak jantung, diabetes, stroke. Lu bayangin cuy, orang lagi stroke-nya kumat, tiba-tiba dia ngedengerin lagu band Kotak gitu. Pasti kita terbang tinggi. Apa stroke-nya nggak berhenti kumat tuh? Nggak dengerin band Kotak lagi perform gitu kan? Gue sih nggak kepikiran sih. Maksudnya kayak gue nggak habis pikir sih. Apalagi kalau misalkan ada, ini kan peresmian RSUD ya. Kalau seandainya ada ambulan gitu ya bawa korban kecelakaan atau korban yang lagi kritis gitu,
itu kan pasti harus menerobos keramaian dulu dong untuk yang namanya menuju ke IGD-nya. Itu gimana gitu loh. Ya ini menurut gua pelajaran sih untuk kita semua ya, bahwa tidak semuanya itu harus dibikin so asik kayak gini sih menurut gue ya. Karena ini so asik men. Masa ya RSUD, peresmian RSUD lu harus ngundang band? Apa nyambungnya gitu? Ya gak sih cuy? Apakah kotak akan menyemangati para pasien? Yo para pasien, kita nyanyi bersama ya. Yang ada di sini semua ikut bernyanyi. Kan gak juga, gak bisa dong kayak gitu. Ya gak sih cuy, yang namanya pasien itu kan pengen sembuh gitu kan. Tapi untungnya kotak ini punya tabiat yang baik nih cuy, untuk yang namanya meminta maaf pada para pasien yang ada di rumah sakit tersebut gitu kan. Walaupun sebenarnya ya gue yakin pasiennya juga ujung-ujungnya gak akan protes sih ketika udah di depan tantri kotak bersama teman-teman gitu ya. Pasti mereka ya udahlah gitu. Ini tapi pelajaran sih untuk rumah sakitnya, kayaknya lu besok-besok jangan ngada-ngadain kayak gini-gini lagi lah. Gue takutnya nih RSUD Bangil ini kan baru peresmian aja udah langsung ngundang band kotak gitu kan. Kalau seandainya RSUD-nya itu ulang tahun yang pertama, kira-kira dia bakal ngerayain apa coba? Lu kebayang gak lu? Gue takutnya dia ngerayain band yang lebih banyak lagi gitu kan, kalau nggak ditegur gitu. Mungkin dia bikin kayak festival sendiri gitu kan, pakai HTM lah ya kan. Tiket presale sekian. Aduh, rumah sakit macam apa nih ya kan? Bukannya menyembuhkan orang tapi malah bikin orang makin stroke ya. Ya udahlah, itu mungkin berita yang pertama ya. Dan yang kedua ini sebenarnya ada sesuatu yang agak aneh juga nih. Ini gue dapet dari Vice IND nih. Nah, jadi ada kawanan hiu di Amerika Serikat ini menyandu narkoba cuy. Jadi kalau kata Vice IND, setelah sempat ramai kokain bir beberapa waktu lalu, hiu kabarnya juga mengalami kecanduan kokain. Kok bisa? Jadi sepasang ilmuwan menemukan kawanan ikan karnivora di perairan Florida ya, Amerika Serikat, suka mendekati paket kokain yang terjatuh saat hendak diselundupkan atau sengaja dibuang ke laut untuk menghindari pemeriksaan. Wow. Jadi ada namanya Tom Hurt nih, gue gak ngerti baca gimana, Tom Hurt kali ya. Ahli biologi kelautan di Inggris tertarik mencari tahu nasib paket-paket narkoba yang tenggelam di dasar laut. Bubuk kokain mudah larut dalam air sehingga ia percaya perairan Florida Keys telah tercemar zat-zat adiktif karena saking banyaknya paket narkoba yang terdampar di sana. Itulah sebabnya Hurt mengajak Dr. Tracy Vanara, ilmuwan Amerika Serikat yang mendalami dampak sampah manusia bagi kehidupan laut, bereksperimen dengan menjatuhkan bal kokain palsu dan mainan angsa. Mereka mau tahu nih benda apa yang paling menarik perhatiannya nih. Nah, terus kedua orang ini nih, Hurt sama Vanara ini sangat terkejut nih menyaksikan kawanan hiu yang tampak heboh mendekati bal kokain palsu. Hiu sandbar berenang mengelilingi benda tersebut, sedangkan hiu martil yang dikenal tidak suka dekat-dekat manusia terus mengejar penyelam yang berenang membawa bal tiruan. Ya ampun. Ini menurut gue udah pasti membahayakan ya. Kalau misalkan emang beneran hiu ini nyandu narkoba, yaitu kokain, terus orang itu ngebuang ke laut, ini bahaya banget nih kalau seandainya hiunya sampai ke pinggir pantai gitu kan. Karena kan ya lu ngebuang kokain ke laut sejauh apa sih cuy? Kalau seandainya hiunya jadi merapat ke pantai kan jadi bahaya gitu kan untuk para pengunjung lainnya gitu kan. Nah, tapi anehnya kenapa gitu hiu itu doyan narkoba gitu? Emangnya makanan di laut tuh kayak kurang apa gimana sih? Plankton gitu nggak doyan kali hiu ya. Emangnya kayak anjing laut gitu, lu udah bosan apa gimana gitu? Dan bisa kecanduannya loh yang gua bingungin tuh. Gila loh, hiu kecanduan kokain tuh gimana gitu ya. Bang, gue tadi habis nge-kokain nih di Florida nih, asik banget nih cuy. Lu gak mau nyobain apa, lu kesono deh. Gila tuh airnya aja, wah bang enak banget bang. Mungkin kayak gitu kali ya percakapan antar hiu gitu ya. Cuman aneh aja sih, kenapa bisa mencandu narkoba sih? Colong lah untuk para hiu, jangan mencandu narkoba, bahaya karena narkoba itu bisa merusak masa depanmu. Jadi untuk para ibu-ibu hiu ya, dikasih tahu tuh anak-anaknya tuh. Jangan mencandu narkoba ya, mending lu mencandu yang lain aja lah. Nyanduin apa kayak plankton kayak, kalau enggak kepiting tuan crab kayak, kalau enggak gurita atau apapun gitu.
Di laut itu kan masih banyak banget makanan gitu ya. Jangan narkobaan, nggak baik ya. Udah gitu ntar hiunya malah mesen ini ya deh, apa namanya tuh, bong sama temennya gitu ya. Buat ngebakar kokain, kalau nggak digini sendiri nih. Anjing, waduh, langsung giting gitu kan, rame-rame gitu ya. Aduh, cuman gue herannya yang pertama kali tahu tuh siapa ya? Maksudnya kan berarti kan ketika si kokainnya itu dibuang ke laut, itu kan pasti kan ada orang lihat kayak, waduh anjir, ketahuan nih gue bawa kokain nih. Tapi mungkin dia juga bisa terselamatkan gitu kan. Mungkin kokainnya gara-gara dimakan sama ikan hiu mungkin ya, gitu kan. Jadi orang itu bisa terselamatkan. Jadi barang buktinya kan hilang gitu kan. Cuma kan ya kasihan dong yang para pengunjung yang lain gitu kan, yang datang ke situ. Hiunya jadi makin dekat ke pantai kan, jadi kita tidak nyaman gitu kan, ngeri dicaplok gimana cuy. Tapi kalau emang gue nggak ngerti sih ya, apakah ini bisa berpengaruh sama mentalnya si hiu atau enggak. Cuman menurut gue kokain itu tuh adalah narkoba yang berat loh cuy. Salah satu narkoba yang menurut gue berat banget itu. Itu mungkin kalau lu nyobain itu apa namanya, kecanduan kokain gitu ya, dia langsung jadi kenceng kali ya mentalnya gitu kan. Kayak lebih bersemangat lagi untuk yang namanya mau apa namanya, mangsa gitu kan, mencari mangsa gitu. Ya tapi gue nggak ngerti lah, maksudnya kenapa gitu loh hiu itu harus mencandu narkoba gitu. Emangnya lu nggak bisa mencandu yang lain gitu kan? Ya anjing laut udah cukup lah, sama plankton mungkin. Kalau nggak paus gitu, paus lu doyan sih cuy, kan daging kan. Lu kan karnivora kan, ikan karnivora gitu, harusnya lu doyan sih. Jangan narkobaan lah, karena narkoba itu bisa merusak generasi ya. Anda mau hiu, generasi Anda rusak gitu kan? Lu kebayang gak sih kalau hiu tuh giting gitu kan sama temen-temennya, aduh cuy, ngumpul bareng gitu kan di satu titik, cuma diem aja kerjaannya pada giting. Atau mungkin kokain itu malah bikin makin kenceng gitu kan. Wah cuy, ayo kita party cuy, ini gue dapet anjing laut nih, ayo kita makan bareng-bareng. Wah gue gak ngerti deh apakah jadi makin agresif atau enggak, gue gak ngerti deh. Cuman ini sih menurut gue artikel yang agak membingungkan ya. Gila sih, hiu bisa nyandu narkoba loh, lu bayangin aja loh. Dan itu narkobanya itu kan gue nggak ngerti sih, kalau emang bisa larut dalam air berarti airnya bisa tercemar. Jadi kalau seandainya orang pengen ke kokain ya udah tinggal berenang aja ya di laut itu ya, iya nggak sih? Cuman ya saingan lo sama ikan hiu gitu aja sih ya. Paling antara pilihannya dua nih, hiu ini ketika kena kokain apakah dia giting atau dia malah jadi agresif. Kalau dia jadi agresif udah pasti lu yang diterkam duluan ya, lu yang ada mati lo, yang ada badan lu ketika ke pinggir pantai udah tinggal setengah ya. Ya ampun, cuman emang ada-ada aja sih. Ya ampun, kenapa ya dunia ini tuh banyak sekali hal-hal unik yang terjadi ya. Hiu lah di Amerika Serikat nyandu narkoba, aduh. Orang aja nyandu narkoba langsung jadi zombie, iya apalagi hiu kan. Tapi gue nggak tahu sih ya, mungkin ya hiu tuh badannya lebih kuat daripada manusia, gue nggak tahu lah ya. Oke lah, mungkin segitu aja basa-basi kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton basa-basi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya pastinya. Kalau lu punya artikel yang pengen gue komenin atau berita-berita yang lagi hype pengen gue komenin juga dari sudut pandang gue yang jauh sekali dari kebenaran, lu bisa taruh linknya di kolom komentar di bawah, atau mungkin lu bisa DM gue ya di Instagram. Sudah ada tuh Instagram gue, linknya di description di bawah. Lu langsung pencet aja, nanti kita bisa berteman di Instagram coy. Oke? Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton basa-basi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue Weibor, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue Haidarham ya. Kalau lu bingung nulisnya gimana tuh, langsung aja klik di kolom description di bawah. Oke? Segitu aja dulu basa-basi kali ini. Gue Haidarham pamit, sampai jumpa di basa-basi selanjutnya. Bye bye.